좀 마세요 제발. 걸레 같은 게 이씨. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di drama kita. Bagaimana kabar dompet kalian sob? Masih aman? Ya, semoga selalu aman ya sob. Baik, kali ini Mimin Cuta akan membahas alur cerita dari film Emergency Declaration. Film ini baru rilis di tahun 2022 ini. Film ini menceritakan sebuah serangan teroris pada pesawat. Bukannya dengan bom ya sob, kali ini si pelaku menggunakan senjata yang berbeda dalam melakukan aksinya. Biar gak penasaran lagi, yuk langsung saja kita masuk ke drama kita. Film diawali dengan latar belakang di sebuah bandara, di mana ada pria aneh yang mendatangi bagian resepsionis dan mengajukan beberapa pertanyaan absurd. Bukannya tanya-tanya nomor WA ya sob? 그냥 궁금해서 물어보는 건데 왜요? 뭐 이상해요? 저희가 다른 고객분들 정보 Sebelum pergi dari tempat itu, pria tersebut masih sempat-sempatnya mengatai si mbaknya. 이런 식으로 기준 마세요 제발. 걸레 같은 게 이씨. Kemudian scene berganti. Di sini memperlihatkan ada seorang anak yang meminta izin ke kamar kecil pada ayahnya. Si anak ini cewek ya sob, dan namanya So-min. Karena di dalam toilet cewek banyak antrian, maka anak itu memilih untuk pergi ke toilet pria. Di dalam toilet, ternyata juga sudah ada pria aneh yang bertanya pada resepsionis tadi. Di sana, dia terlihat menyayat bagian tubuhnya, lalu menyelipkan sesuatu dan kemudian menjahitnya kembali. Kejadian tersebut ternyata diintip dari bilik toilet oleh So-min. Tahu kalau dirinya sedang diintip, pria itu mendatanginya. Saat akan dihampiri, So-min dijemput ayahnya, Jae-hyuk. Kita panggil saja dia Pak J. Tak berhenti di sana, pria itu mengikuti So-min dan ayahnya. Pria itu menanyakan hal-hal yang gak penting pada mereka. Urusan pernikahan ayah So-min dan istrinya juga dipertanyakan. Pria itu secara tak sengaja melihat tujuan yang akan dituju dari ayah anak tersebut, yaitu ke Hawaii. Lalu, pria yang sebelumnya tak punya tujuan itu, lanjut pergi memesan tiket pesawat dengan tujuan ke Hawaii juga. 그냥 가는 것만 해주세요. Scene berganti di sebuah kantor kepolisian. Di sana, nampak seorang petugas menerima sebuah laporan dari kantor pusat yang mengatakan bahwa ada seorang idiot yang mengunggah video yang mau mengancam pesawat. Dikatakan juga ancaman itu bakal dieksekusi pada hari itu juga. Namun, beberapa polisi menganggap ancaman itu hanyalah sebuah prank. 그냥 장난이야 장난. 애는 장난이라니까요. Kecuali Sersan In-hoo yang tetap menganggapnya serius dan langsung bergegas ke tempat kediaman si pengunggah video. Setiba di sana, Sersan-ho langsung masuk ke salah satu kamar di sebuah apartemen, meskipun kamar itu bau dan pengap. Saat lagi memeriksa, Sersan-ho menerima telepon dari anaknya yang memberitahu kalau istrinya juga akan pergi ke Hawaii menggunakan pesawat. Sementara itu di bandara, pria aneh itu terlihat sedang diperiksa barang-barang bawaannya. Lalu petugas X-ray menemukan satu barang mencurigakan dan pria itu menjelaskannya bahwa barang itu hanyalah sebuah oksigen, alat bantu pernafasan untuk asmanya. Setelah pemeriksaan, pesawat Sky Korea tujuan Hawaii yang ia tumpangi mulai lepas landas. Dikonfirmasi, ada 121 penumpang yang berada di pesawat itu. Di lain tempat, Sersan-ho menemukan mayat yang sudah dilakban di dalam kamar si teroris.
Petugas autopsi pun langsung dikerahkan ke lokasi. Petugas itu menerangkan bahwa mayat itu meninggal dunia dikarenakan keracunan. Di sana juga ditemukan beberapa video yang memperlihatkan uji coba sebuah virus pada tikus. Ternyata virus itu sangat mematikan dan mudah menular, sehingga terkonfirmasi bahwa mayat yang ditemukan tadi juga akibat dari virus tersebut. Kembali ke kabin pesawat. Pria misterius ini terlihat masuk ke dalam toilet. Di sana, ia lantas membuka jahitan pada tubuhnya dan mengeluarkan sesuatu yang disimpan sebelumnya dari tubuhnya. Lantas, ia pun mulai merangkit barang dengan tabung oksigen portable tadi. Kemudian disemprotkannya lah oksigen yang berisikan serbuk di sela-sela toilet. Keluar dari toilet, pria itu berpapasan dengan Minso yang hendak ke toilet juga. Saat mau masuk, ia diserobot oleh seorang penumpang lain. 미안해. 아저씨가 너무 급해서 미안해. Keluar dari kamar kecil, penumpang dari kelas eksekutif itu komplain pada pramugari bahwa dia kejatuhan sesuatu seperti debu di sana. Pramugari yang bernama Siyung itu pun lantas mengecek dan langsung membersihkan toilet tersebut. Dan sebelum lanjut, yang belum subscribe dulu ya sob, biar Mimin Cutek selalu semangat bikinnya. Oke, lanjut. Di kelas ekonomi, Pak J tak sengaja melihat video dari orang yang duduk di sebelahnya. Dalam video itu diperlihatkan seseorang yang akan melakukan serangan teroris pada pesawat, dan orang itu mirip dengan pria aneh yang satu pesawat dengannya. Lantas, ia pun melapor kepada pramugari yang ada di sana. Orang aneh itu pun kemudian diperiksa dan diketahui bernama Ryu Jin Seok, yang mengaku sebagai seorang ilmuwan. 저분 박사님이시더라고요. Scene berganti di dapur pesawat. Pramugari Siyung terlihat sedang menyiapkan makanan untuk pilot dan kopilot yang bernama Choi Hyun Soo. Kita panggil saja Pak Choi ya. Tampak beberapa serbuk tak sengaja jatuh ke atas stik yang akan dihidangkan. Saat makanan diantar ke kokpit, stik yang seharusnya untuk Pak Choi malah ditukar untuk si pilot utama, dan stik pun dimakan oleh si pilot. Sementara itu di bandara, Sersan Ho mencoba meyakinkan maskapai penerbangan Sky Korea bahwa ada teroris berbahaya di dalam pesawat untuk segera menangkapnya saat itu juga. Kembali lagi ke pesawat. Tubuh pria yang dari toilet tadi mulai mengalami beberapa kejanggalan, mulai dari gatal-gatal di seluruh tubuh hingga keluar darah dari hidung dan matanya. Dan tak lama kemudian, ia pun dinyatakan meninggal dunia. 잠깐만요, 의사입니다. 사망하셨습니다. Sementara itu, si pilot juga mulai mengalami gejala terkena virus. Melihat kejadian itu, Pak J kemudian menghampiri Ryu Jin yang menduganya sebagai penyebab ini semua. Terjadi keributan antara mereka. Pak J kemudian meminta bantuan pada Pak Choi untuk menangkap Ryu Jin. Saat hendak ditangkap, Ryu Jin kabur dan berusaha untuk menyemprotkan oksigennya yang berisi serbuk virus. Namun ia gagal, oksigen itu terlepas dari tangannya. Meski begitu, virus sudah mulai menyebar. Beberapa penumpang juga sudah mulai mengalami gejala, termasuk pilot cadangan dari pesawat tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan Menteri Kim yang merupakan Menteri Pertahanan Transportasi Korea Selatan sedang berupaya untuk mencari solusi masalah ini dengan mengadakan rapat.
Di rapat itu, diketahui bahwa Ryujin adalah mantan kepala mikrobiologi perusahaan multinasional Bricom yang merupakan perusahaan di bidang farmasi. Sersan Ho yang juga berada di rapat itu menyarankan pada pemerintah untuk bisa bernegosiasi dengan Ryujin. Negosiasi itu pun dilakukan. Namun, permintaan Ryujin hanya satu. Ia menginginkan semua penumpang di dalam pesawat meninggal dunia, termasuk dirinya sendiri. 여기 있는 사람들이 전부 다 죽었으면 좋겠어요. Pak Choi yang melakukan negosiasi dengan Ryu pun marah, dan kemudian Ryu yang juga terpapar virus terlihat muntah darah. 다 같이 죽으려고. Di saat itu, tiba-tiba pesawat oleng karena mengalami turbulensi. Semua penumpang panik. Ternyata, pilot utama yang sendirian berada di kokpit telah meninggal dunia. Untungnya nih sob, pilot cadangan yang dibantu oleh Ayah Minso bisa mengendalikan dan menormalkan kembali pesawat yang hampir jatuh tersebut. Ternyata Pak J ini merupakan seorang mantan pilot yang terkenal. Setelah pesawat berhasil dikendalikan, seorang pramugari menemukan Ryu sudah meninggal. Kabar kematian si pilot dan Ryujin pun sampai ke daratan. Tak lama, salah satu media televisi di sana menyiarkan sebuah berita tentang ancaman teroris pada pesawat, dan disiarkan pula wajah dari pelaku serangan tersebut. Siaran juga ditonton oleh penumpang pesawat Sky Korea itu pun membuat semua panik setelah tahu bahwa mereka berada pada pesawat yang dimaksud. Singkat cerita, salah seorang penumpang pesawat tiba-tiba mengalami pusing dan lalu terjatuh. Di saat itu juga, pramugari Siong mengalami kejang-kejang dan kemudian meninggal dunia. Karena kejadian tersebut, seluruh penumpang yang sudah terpapar virus dengan tanda kulit yang melepuh harus segera diisolasi agar tidak menular ke penumpang lain. Di sisi lain, pemerintah Korea yang sebelumnya meminta izin pada Amerika agar pesawat bisa mendarat di salah satu bandara di Amerika tidak di-ACC oleh pihak Amerika. Lantas, pihak maskapai pun memerintahkan pilot Sky Korea yang saat ini diambil alih oleh Pak Choi segera memutar balik pesawat dan kembali ke Korea. Pak Choi pun akhirnya menuruti perintah tersebut dan memutar balik pesawatnya. Scene berpindah ke Sersan Ho yang menerima laporan dari seorang karyawan Bricom bahwa Ryujin tidaklah sendiri dalam melakukan aksinya. Namun, setelah diselidiki, pria yang dicurigai bersekongkol dengan Ryujin mengaku bahwa dirinya juga sebagai korban penipuan dari Ryujin. Pria itu pun juga memberi informasi penting pada Sersan Ho yang mengantarkan padanya menemukan antivirus dari virus mematikan tersebut. Di sisi lain, maskapai penerbangan Sky Korea mendapati pesawat sedang melaju kencang. Kemudian, Pak Choi mengkonfirmasi hal itu benar adanya. Hal itu ia lakukan karena ia mengaku merasa kurang sehat karena sudah tertular virus. Di sebuah kabin pesawat, Pak J tampak sedang mengobrol dengan kepala pramugari. Lalu, ia menceritakan tentang masa lalunya saat ia masih menjadi pilot. Ia menceritakan bahwa pesawat yang ia kendalikan pernah mengalami kebakaran saat melakukan pendaratan darurat. Semua penumpang pesawat selamat pada saat itu. Namun, 2 pramugari meninggal dunia karena terbakar, dan salah satunya adalah istri dari Pak Choi. Dan saat itu, Pak Choi menelpon kepala pramugari yang sedang ngobrol dengan Pak J. Pak Choi mengatakan jika Pak J harus disiapkan untuk mengganti posisinya dalam kondisi darurat. 괜찮아요, 부기장님? Di perusahaan Bricom,
Sersan Ho berusaha masuk ke dalam untuk mengambil antivirus yang diketahui disimpan oleh perusahaan. Namun, langkahnya dicegah oleh beberapa security di sana. Tak lama, Menteri Kim datang. Kemudian ia membujuk pihak perusahaan untuk segera menyerahkan vaksin dan antivirus dari virus mematikan tersebut. Dan perusahaan itu pun bersedia memberikan antivirusnya. 다행히 브리콤은 그 바이러스에 대한 항바이러스 치료제와 백신을 Kabar ditemukannya antivirus ini tentu saja membuat semua warga senang, terlebih bagi para penumpang pesawat. Scene berlanjut. Kondisi Pak Choi semakin memburuk. Pesawat yang ia kemudikan rencananya bakal ia daratkan di Bandara Narita, Jepang. Namun, pihak Jepang menolak karena takut virus akan menyebar di negaranya. Sementara itu, Pak Choi tetap ngotot untuk bisa mendaratkan pesawat yang ia kemudikan di Narita. Pihak Jepang pun marah. Mereka mengirim pesawat tempur untuk memukul mundur dan mencegah pesawat Sky Korea bisa mendarat di negaranya. Dan akhirnya Pak Choi pun menyerah dan menaikkan lagi pesawat yang ia kendalikan. Setelah mampu menghindari dari serangan pesawat tempur Jepang, kondisi Pak Choi semakin memburuk. Lantas, kemudian pesawat diambil alih oleh Pak J. Di sisi lain, pihak Jepang yang menolak pendaratan pesawat Sky Korea di negaranya mengaku menyesal. Hal ini dilakukan karena pihak Jepang tidak yakin dengan keampuhan antivirus yang baru saja ditemukan pihak Korea. Dikatakannya, virus tersebut memiliki masa inkubasi lebih cepat daripada virus biasa. Karena kabar ketidakpastian manjurnya antivirus tersebut, terjadi perbedaan di sebuah rapat paripurna. Banyak pihak yang juga menolak pendaratan pesawat bisa dilakukan di Korea. Menteri Kim terus berupaya untuk bisa menyelamatkan para penumpang. Namun, usahanya tak berhasil karena tidak ada yang mendukungnya. Sersan Ho yang juga menghadiri rapat tersebut memilih untuk meninggalkan ruangan. Ia ternyata menuju ke sebuah tempat di mana virus itu disimpan. Lalu, ia menyuntikkan virus tersebut ke tubuhnya. Hal itu sengaja ia lakukan untuk membuktikan manjur tidaknya antivirus bisa mengobati virus tersebut. Pro dan kontra juga terjadi di masyarakat Korea. Sebuah petisi pun diunggah di sebuah situs yang menolak pesawat didaratkan di Korea. Secara bersamaan, petisi saingan berpendapat bahwa pesawat harus bisa mendarat. Di sisi lain, Pak J yang mengambil alih kemudi pesawat memperoleh informasi bahwa pendaratan yang rencananya bakal dilakukan di Seoul dibatalkan. Itu karena di Bandara Seoul sudah banyak demonstran yang menolak pendaratan tersebut. Kabar penolakan pendaratan itu pun juga diketahui oleh seluruh penumpang pesawat. Mereka yang awalnya senang berubah menjadi muram. Mereka terlihat pasrah dengan situasi yang dialaminya. Sementara itu, kondisi Sersan Ho yang terpapar virus sudah disuntik antivirus. Namun, kondisinya semakin memburuk walaupun suntikan antivirus ditambahkan. Aksi penolakan pendaratan pesawat semakin gencar dilakukan warga Korea. Hal itu berdampak pada penumpang yang berada di pesawat. Merasa sudah tak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka dan takut keluarganya yang berada di daratan tertular virus, mereka akhirnya memilih untuk tetap di pesawat. Minso yang juga sudah tertular meminta pada ayahnya yang saat itu menjadi pilot dadakan untuk tidak mendaratkan pesawatnya. Sky Korea 501.
Pak J pun menghubungi pihak maskapai dan mengirimkan kondisinya saat ini, bahwa semua yang ada dalam pesawat memutuskan untuk tidak mendarat di bandara manapun. Dan mulai saat itu juga, Pak J memutuskan seluruh jaringan komunikasi di pesawat. 착륙하지 않겠습니다. 이제 모든 교신을 종료합니다. Di ruang isolasi, Sersan Ho tampak masih terbaring lemas. Terlihat di sana Menteri Kim yang menunggunya. Tak lama kemudian, Sersan Ho mulai menggerakkan tubuhnya dan langsung berkata bahwa pesawatnya harus segera mendarat. Membaiknya Sersan Ho ini membuktikan jika antivirusnya bekerja dengan baik. Tak pikir panjang, Menteri Kim langsung mengirim kabar tersebut pada pihak maskapai. Pihak maskapai pun akhirnya mencoba menghubungi yang ada di pesawat. Namun sayangnya, seluruh jaringan komunikasi di pesawat sudah dimatikan. Pihak keluarga dari penumpang diminta untuk menghubungi keluarga mereka yang ada di pesawat. Meski telepon mereka tak dijawab, untungnya SMS masih bisa terkirim. Akhirnya, seluruh penumpang dan awak pesawat kegirangan menerima kabar bahwa mereka bisa mendarat karena antivirusnya bekerja. Pak J yang menerima kabar itu dari dalam kokpit lantas mengkonfirmasi keadaan tersebut pada pihak maskapai dan kemudian pesawat siap untuk mendarat. Pramugari pun mulai memperingatkan semua penumpang untuk kembali duduk di kursinya masing-masing dan memasang sabuk pengaman. Ketika hendak mendarat, datang masalah lain. Bahan bakar pesawat sudah mulai menipis. Mereka diarahkan untuk mendarat di Bandara Suwon. Namun dibutuhkan 20 menit untuk menuju Suwon dan diperkirakan pesawat akan kehabisan bahan bakar sebelum sampai ke tujuan. Akhirnya, Pak J dengan pengalamannya memutuskan untuk mendarat di Seongmu dengan resiko pesawat bisa melebihi landasan pacu karena jaraknya terlalu dekat. Di saat pesawat mulai mendekati landasan, pesawat tiba-tiba kehilangan tenaga yang itu diketahui karena pesawat kehabisan bahan bakar. Pak J pun sekalian mematikan mesin pesawatnya. Karena dirasa pesawat melaju terlalu cepat, Pak J memilih untuk memutar balikkan pesawatnya. Kemudian, mesin pesawat dihidupkan kembali dan Pak J memutar kembali pesawatnya sebelum akhirnya roda pesawat menyentuh landasan pacu. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan Menteri Kim yang dicerca beberapa pertanyaan pada sebuah rapat, termasuk alasan kenapa ia nekat mengambil resiko dengan memerintahkan pendaratan meskipun tanpa mendapat verifikasi secara penuh. Ia kemudian menjawab, karena itulah ia sekarang mengundurkan diri. 그래서 그만뒀지 않습니까? Sementara itu, acara makan-makan diadakan oleh penumpang pesawat yang akhirnya bisa selamat. Di sana juga ada Sersan Ho yang nampak memakai kursi roda karena belum pulih setelah aksi heroiknya yang berani mempertaruhkan nyawanya dengan menjadi kelinci percobaan sebuah antivirus. Kemudian film pun tamat. Menurut Mimin, ini film keren sih, pantas saja kalau mendapat rating tinggi di situs XNXX. Nggak ya, di layar kaca 21 maksud Mimin. Dan pelajaran yang dapat kita ambil, Ryujin ini sebenarnya pintar, namun tidak diimbangi dengan akhlak. Dengan akhlak yang tidak baik, kepintaran yang ia miliki menjadi sia-sia. Ia hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.
Oke, segitu aja. Kalau ada saran film apa lagi nih yang mau dibahas? Cus komen di bawah, jangan lupa subscribe. Bye-bye.